itu gak dijadikan tumbal proyek pesugihan politik seperti ini. Bukan hanya pihak swasta loh yang gak mau, mungkin juga BAE juga sadar posisi mereka bisa dijadikan tumbal. Mereka tidak mau dijadikan tameng demi menyelamatkan seorang Anies Baswedan. Wow, ada 8 pejabat mundur pada era Anies. Benarkah karena tumbal ambisi politik? Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Per 17 Mei 2021 lalu, Pujiono yang semula menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Aset Daerah atau BPAD DKI Jakarta menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Ketidaksanggupan memenuhi target kerja dari sang gubernur menjadi alasan mundurnya Pujiono. Namun, Pujiono bukanlah pejabat satu-satunya yang mundur pada era kepemimpinan Anies Baswedan, karena masih ada sedikitnya 6 pejabat lain dengan posisi yang tidak main-main, yakni semuanya dimulai dari Edi Junaidi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Isunya terkait anggaran untuk influencer luar negeri. Mundurnya Edi disusul oleh Sri Mahendra, Kepala Bapeda. Dia mundur setelah muncul sorotan publik soal janggalnya anggaran terkait influencer, pembangunan jalur sepeda, serta pembelian lem iPhone, ballpoint, dan komputer dengan anggaran fantastis. Berikutnya, pejabat penting lain yang menyerah pada era Anies adalah Kelik Indrianto selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat. Orang ini mundur karena kabarnya berkinerja kurang maksimal terkait proyek mustahil rumah DP 0 yang sampai sekarang sangat jauh dari target semula. Sudah 4 nama ya. Kita lanjutkan dengan nama kelima, yakni mundurnya Kelik lantas diikuti oleh Subedjo sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang mundur bersamaan dengan Kelik per 24 Februari 2020. Kabarnya Subedjo ingin menjadi widyaswara, sebutan untuk PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendidik dan mengajar PNS di lembaga pelatihan atau diklat pemerintah. Setelah itu seolah belum cukup, menyusul pula nama ke-6 pejabat elit mundurnya Muhammad Sani selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Menurut berita, eks-penasihat KPK itu berkata kalau pengunduran dirinya tidak bisa dijelaskan dengan gamblang. Tapi dia menolak kalau pengunduran dirinya dikaitkan dengan kinerja yang kurang maksimal. Lantas nama ke-7 menurut lansiran Kompas ada nama Agung Wicaksono yang dengan bijaksana seperti namanya memilih mundur dari posisi sebagai Direktur Transjakarta karena alasan keluarga. Ingat, 7 nama ini hanyalah mereka yang mundur per Mei 2021, belum termasuk Direktur Keuangan PT Jakpro Yuliantina Wangsawiguna yang mundur awal 2022 kemarin. Jadi sedikitnya ada 8 nama pejabat berpangkat keren yang mundur sejak Anies menjabat sebagai gubernur ya. 8 orang dalam kurun waktu sekitar 4 tahunan lebih sedikit, bisa dibilang cukup buruk buat penilaian publik. Apalagi mundurnya sebagian nama-nama tadi terkait program atau proyek kontroversial yang selama 4 tahunan ini ramai dibicarakan publik. Apakah ini mengindikasikan bahwa menjadi pejabat tinggi di posisi terkait program unggulan Anies sangatlah berat, bahkan mustahil tercapai? Entahlah. Perlu ada riset mendalam untuk sampai pada kesimpulan tadi. Namun dalam ulasannya di kanal YouTube, Eko Kuntadi menduga bahwa kondisi itu terjadi karena ada unsur membahayakan kalau para pejabat teras itu tetap di sana. Salah satu bahaya yang bikin ngeri adalah bisa tersangkut kasus hukum, seperti kawan-kawan mereka yang kini menjadi pesakitan gara-gara kasus korupsi pembelian tanah. Ini yang disebut Eko Kuntadi dengan tumbal karena pesugihan politik yang terjadi pada era gubernur hasil pilkada terburuk sepanjang sejarah pada 2017 lalu. Sederhananya, kalau pesugihan kan biasanya ada upaya memperkaya diri atau memenuhi ambisi dan keinginan dengan mengorbankan orang lain sebagai tumbalnya. Agak-agak mirip dengan yang terjadi di Jakarta sekarang. Silakan simpulkan sendiri dengan membaca tanda-tanda dan bukti-bukti yang selama ini terjadi ya. Kalau disuruh memilih antara menjadi anak buah Anies atau BTP, juga antara Anies atau Jokowi, saya pribadi lebih memilih 2 nama yang dahulu pernah duet sebagai DKI 1 dan DKI 2 itu, yang seandainya tidak dijegal oleh politik kotor ala mafia kelas kakak pada pilkada 2017, maka pembangunan di segala bidang akan terasa lebih nyata di seantero DKI Jakarta di bawah kendali Ahok dan Jarot. Kasihan benar ke-7 orang tadi. Mungkin jabatan ideal dengan gaji bagus selama ini sudah dinikmati. Gara-gara orang yang sebenarnya lebih baik mundur sejak tahun pertamanya menjabat, mereka malah memilih melepas. Lah daripada kena batunya akibat udang yang disembunyikan dalam keadaan busuk, tapi bukan mereka yang lakukan. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar kondisi ini disebabkan karena semacam tumbal politik yang sedang terjadi sejak Anies memimpin Jakarta? Atau ini masih terasa wajar
karena dianggap tidak becus dalam bekerja karena target yang mustahil tercapai. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?